sukanya film ini. Itu nguntui lagi ya. Saya tidak bisa lepas ya dari sifat saya sebagai orang Sunda ya. Ya. Jadi tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Gini, Bapak Ibu, lihat saya. Yakin gak setiap manusia itu jenius? Harus yakin. Anda semua itu jenius. Cuman jeniusnya spesifik. Ada yang jenius di tangannya, bikin kerajinan apa aja bagus. Ada yang jenius di kakinya, ya. Basket bisa, main bola bisa, jadi profesional. Ada yang jenius di bidang X, bidang Y, bidang Z. Jadi semua manusia itu jenius. Nah, lihat saya semuanya. Kenapa kok saya kelihatan bodoh? Sebetulnya salah tempat. Kayak ikan kelihatan bodoh kalau di darat. Kalau di air jenius. Nah, kita ini sebetulnya tidak menemukan sebetulnya berkah yang Allah titipkan kepada saya itu apa. Itu yang tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Nah, ini masalahnya. Karena dari kecil anak yang lahir ini dibentuk menjadi yang orang tua mau. Dan kalian pun membentuk anak-anak kalian sama seperti kalian dibentuk oleh orang tua kalian. Kan gitu dari kecil. Anak harus belajar ini, belajar itu, ngapal ini, ngapal itu. Walaupun kita pun pernah ngapal itu gak ada gunanya. Tapi anak harus melakukan yang sama. Karena kita didik oleh orang tua kita dengan cara seperti itu, kita pun mendidik anak dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Dia kehilangan potensi dirinya. Dia menjadi seperti yang orang tua mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, saya menawarkan profiling anak-anak. Tanggal lahir anak, golongan darah anak, itu bisa tahu jenis otaknya apa. Nanti kepribadian anak ini apa. Sehingga dari situ kita bisa tahu, ini anak ini potensinya apa. Tipe otaknya logik, udah, dia harus kaya ilmu. Kalau tipe otaknya action, ya, badannya gede, besar, tinggi, kayak Bima, ya sudah. Kalau agak kurang-kurang di sini, gak apa-apa. Suruh yang action. Jalan hidup dia lewat situ. Tapi kita kadang-kadang tidak mau mengerti. Yang namanya Pandawa 5 itu menceritakan jenis-jenis otak manusia. Bima digambarkan dengan sosok yang besar badannya. Dia sukses sebagai Bima karena dia menemukan berkahnya lewat tubuhnya yang besar. Arjuna digambarkan sebagai sosok intelektual. Itu mencerminkan tipe otak yang logik. Dia harus kaya ilmu. Arjuna tuh kaya ilmu. Digambarkan dalam pewayangan sebagai kaum intelektual. Dia memang jalur suksesnya lewat kaya ilmu. Ada lagi yang namanya Yudhistira. Yudhistira itu digambarkan sebagai seorang spiritualis. Makanya ketika mencapai puncak Himalaya, dia orang pertama yang mencapai Himalaya. Gambarannya begitu. Kenapa? Karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Dengan spiritualnya, dia cepat mencapai kesadaran. Maka Yudhistira itu menggambarkan tipe otak master. Ada lagi tipe otak kreatif. Siapa? Nakula. Ada tipe otak emosi, namanya Sadewa. Jadi sebetulnya Pandawa 5 itu adalah diri kita. Di diri kita ada potensi Bima, potensi Arjuna, potensi Yudhistira, potensi Nakula, potensi Sadewa. Cuma kita jalur suksesnya beda-beda. Tidak semua orang sukses harus sekolah. Tidak semua orang sukses harus dengan tinggi pengetahuan. Tidak. Coba perhatikan. Kalau kita lihat kehidupan nyata, kan orang sukses itu jalurnya lain-lain. Betul nggak? Tapi kita nih orang tua yang sok tahu. Seolah-olah semua anak harus sekolah tinggi. Padahal dia Bima. Bima itu memang kayak action. Badannya besar. Jadi petinju. Ya kan? Jadi pemain gulat.
sumo. Kecerdasannya di situ. Dan kita bentuk anak seperti yang orang tua mau. Di situ anak kehilangan berkah dirinya. Dan itu yang menyebabkan kelangkaan. Kenapa anak saya kok susah cari kerja? Kenapa susah cari uang? Satu, ada program di dalamnya. Yang kedua, kita pun telah merampas potensi besar anak yang diberikan Allah di dalam dirinya. Kenapa? Anak dari kecil dibentuk seperti yang ibu bapak mau. Betul atau tidak? Ya, dari kecil suruh menghafal ini, menghafal itu. Ya, bangga kalau sudah banyak hafalan begitu. Hati-hati. Ini kira-kira ngerti nggak omongan saya? Oke, ini udah kecepatan, udah 7 km per jam nih. Udah mulai panas ya. Oke. Ya. Nah, orang yang tidak menemukan berkah dalam hidupnya, dia akan kehilangan makna hidup. Ulangi ya. Dia yang tidak menemukan berkah hidup, dia akan kehilangan makna hidup. Gini maksud saya. Karena dia tidak menemukan berkah hidup, maka dia mengalami kelangkaan. Kalau dia mengalami kelangkaan, dirinya sendiri saja sudah susah, bagaimana dia berarti bagi orang lain? Karena untuk mencapai makna hidup, dia harus berarti bagi dirinya. Dia berarti bagi orang lain. Kira-kira Bapak Ibu sudah menemukan berkahnya? Sudah menemukan saya jenius di bidang apa? Matematika, fisika, kimia, masak-memasak. Jangan dikira loh, jenius itu harus selalu fisika, tidak. Ya, masak-memasak itu perlu jenius. Ada orang kalau masak, apa yang dimasak, walaupun cuma kangkung, enak. Jenius. Ada orang dikasih daging, dikasih ini, dikasih masak, terus. Betul nggak? Iya, urutan nyuci aja salah, betul nggak? Iya. Saya diajarin ibu saya, kalau motong ayam, kalau cara ngurusnya aja salah urutan. Misalkan harus dikeluarkan dulu bagian mana, karena kalau itu tidak dikeluarkan bau ke seluruh daging ayam. Begitu dimakan itu, dagingnya itu bau ayam. Kan jadi tidak nyaman. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya, oke. Kalian tuh harus kasih contoh terus ya, baru ngerti. Nah, yang menciptakan kelangkaan dan kelimpahan itu hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Ulangi ya, hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Bapak Ibu, saya mau nanya jujur ya, yang merencanakan kelahiran kita itu siapa? Allah bukan? Oke, terserah mau menyebutnya apa, gak penting bagi saya. Yang paling penting itu kalian tahu dan kenal siapa sesungguhnya. Siapa sesungguhnya dia itu. Itu yang paling penting. Kalau sudah tahu, nyebutnya mau apa, gak penting lagi. Dan sebutan itu bukan dari Allah. Allah juga awalnya gak punya nama. Sebutan itu buatan kita manusia. Makanya agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, menyebut Tuhannya dengan sebutan yang berbeda. Gak usah ribut. Kita yang membuat sebutan itu kok. Ulangi. Hidup tidak sesuai dengan rencana semesta, itu menyebabkan kelangkaan. Di Quran Allah mengatakan, "Walladzi yushawwirukum fil arham kaifa yasha." Quran surat Ali Imran ayat 6. Dialah Allah Al-Musyawwir, arsitek agung ya, yang menciptakan setiap kelahiran itu dengan penuh rencana. Setiap kelahiran anak manusia, siapapun itu, orang manapun itu, bangsa manapun itu semua direncanakan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Maka Allah menitipkan bakat pada diri mereka itu sebagai alat untuk menuai keberkahan hidupnya. Jadi sekarang kesimpulan kita aja, kenapa saya kok mengalami kelangkaan? Jangan-jangan
hidup kita ini memang tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Bagaimana caranya? Harus reparenting. Berarti kita ini salah asuh. Salah asuh. Harus direparenting, harus diasuh ulang sehingga kita dikembalikan lagi kepada sifat dasar kita yang asli. Nih, tempo hari ada yang konsultasi sama saya. Saya bilang, Anda ini harusnya berdasarkan sifat dasar yang saya baca. Gini. Gimana? Oh enggak, ini malah gitu. Saya bilang sama orang tuanya, ini anak salah asuh. Dan orang tua mengatakan, ya, saya mengakui. Dari kecil sejak anak ini belum sadar apa-apa, sudah saya bentuk supaya anak ini seperti yang orang tua mau. Dan anak disebut sukses kalau cocok dengan orang tua yang mau. Walaupun anak ini tidak bahagia. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bayangkan, anak dipaksa untuk sekolah tinggi, padahal tipe otak dia kreatif bukan, logik bukan. Padahal dia itu tipenya mungkin tipe emosi. Bagusnya kalau dia itu ke seni, ya, yang ada hubungannya dengan, dan jangan mengira bahwa kalau orang menekuni seni tidak akan kaya. Apapun yang ditekuni, kalau itu dari Allah, pasti membuat dia berkelimpahan. Kira-kira sudah bisa dapat bayangan kenapa kelangkaan itu terjadi? Oke? Bisa ya? Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya apa sekarang? Memutus. Kalau kita pernah dididik seperti itu oleh orang tua kita dan menyebabkan kita mengalami kelangkaan, udah stop. Cara berpikir orang tua kita tuh stop di kita aja. Untuk anak-anak kita nggak boleh lagi. Periksa dia tipe otaknya apa, periksa dia golongan darahnya apa, di profiling, di mapping dia, supaya apa? Supaya dia menemukan jalur hidupnya yang membuat dia bahagia. Karena apa? Satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan adalah kebahagiaan itu sendiri. Ulangi ya. Satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan adalah kebahagiaan itu sendiri. Bayangkan anak-anak disuruh sukses, padahal dia berada di jalur yang dia sendiri tidak bahagia di jalur itu. Maaf ya, saya banyak dapat konsultasi. Ada anak yang tidak mau jadi dokter, bahkan lihat darah aja takut. Dipaksa oleh orang tuanya harus jadi dokter, dan bertahun-tahun dia menekani profesi itu. Bahkan saat ada orang yang patah tulang macam-macam, itu dia stres. Bukan menolong pasien. Apa yang terjadi? Seumur hidup berarti dia berada di pekerjaan yang tidak membahagiakannya. Disitulah akan muncul penyakit kanker, tumor, macam-macam. Kenapa? Dia depresi sepanjang hidupnya. Bisa dipahami? Oke. Jadi sekarang mengerti ya penyebabnya. Nah, makanya di Islam itu ada kata-kata kullu amrin dzibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Sayang sekali ini hadis hanya dipahami kalau mau melakukan pekerjaan baca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak paham. Padahal bismillahirrahmanirrahim artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan kasih sayang Allah. Berarti sebetulnya saya dibekali oleh Allah potensi yang hebat dan saya sebenarnya jenius di bidang yang saya punya. Gitu nggak Bapak Ibu? Tidak kan? Lalu kita melakukan pekerjaan seperti kebanyakan orang. Hasilnya ya seperti kebanyakan orang. Saya kasih tahu, kalau kita ini ahli, tetapi keahlian kita banyak yang bisa, itu menjadi tidak ahli, itu menjadi umum. Ulangi ya, kita ini ahli, tapi keahlian kita itu banyak orang yang bisa. Itu tidak ahli lagi, itu tidak profesional, itu jadi keahlian yang bersifat umum. Nilai kita itu seperti umum. Dokter umum dengan dokter spesialis beda harga. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang ahli di bidang itu. Paham ya?
Nah, makanya pertama temukan apa kesukaan saya. Yang kedua, apakah yang saya suka ini dibutuhkan orang atau tidak? Yang ketiga, saya sudah menemukan yang saya suka dan yang saya suka dibutuhkan banyak orang. Apakah memungkinkan yang saya suka ini menjadi satu pekerjaan bagi saya? Dan pekerjaan itu hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh saya satu-satunya. Itu menjadi spesialis. Begitu spesialis, saya kasih tahu, kita tidak mencari uang. Uang akan nguber-nguber kita. Begitu kita spesialis. Oke? Nah, baik, sekarang mari kita baca ayatnya. Bapak Ibu, Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua. Surat At-Tolaq ayat yang kedua. Saya tidak membacakan semua ayat ini, tapi saya hanya memegal bagian akhir dari Quran surat At-Tolaq ini. Dan ini sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak sekali di toko-toko buku yang menjual ini sebagai doa 1000 dinar. Disebut doa 1000 dinar karena ini penarik rezeki. Tetapi banyak yang sudah baca doa ini berulang-ulang, ternyata rezekinya gak datang-datang. Ingat bahwa doa yang berupa kata-kata itu hanya casing luar. Seperti yang dipahami semesta, bukan casing luarnya, tetapi getaran yang di dalam. Oke, mari kita baca. Nah, di penghujung Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Perhatikan saya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Tentu saja ini jalan keluar dari apa? Betul nggak? Jalan keluar dari apa? Kalau disebut jalan keluar, berarti kita di dalam atau di luar? Di dalam. Ulangi ya. Kan ini akan diberi jalan keluar. Berarti posisi kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam apa? Kita sedang terkurung oleh jeruji yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya ya, di buku The Power yang ditulis oleh seorang yang sangat inspiratif tingkat dunia, ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita ini membuat satu jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita bikin 2 jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita membuat 3 jeruji. Bayangkan, selama hidup Bapak Ibu berpikir negatif sudah berapa kali? Tak terbatas bukan? Kalau diibaratkan sangkar burung, kira-kira jerujinya itu udah berapa banyak itu? Di mana kita tertinggal? Di dalam. Siapa yang bikin jeruji itu? Kita sendiri. Jadi ternyata pikiran dan perasaan yang negatif mampu menciptakan jeruji persis seperti kita berada di sangkar burung. Oke. Paham sampai sini? Nah, tapi ayat ini sering didangkalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Udah aja, takwa aja, takwa. Takwa apa? Udah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, sholat sunnah, tahajud, duha, pokoknya wah luar biasa. Tetapi malah semakin tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita tidak memahami ayat ini secara persis. Saya bukan menyepelekan baca Quran, bukan menyepelekan sholat, bukan menyepelekan ritual-ritual agama, bukan. Kalau itu dilakukan dengan kesadaran, yes. Apalagi baca Qurannya bisa menangkap esensinya, yes. Tapi kalau cuma mengulang-ulang bacaan dan kita sendiri tidak mengerti yang kita baca, Allah tidak memahami casing luar, Allah memahami getaran yang di dalam. Clear sampai sini? Oke, pahami ini dengan baik. Baik, jadi kita udah terkurung di mana tadi? Di dalam sangkar. Siapa yang bikin jerujinya? Kita sendiri. Yang tahu berapa banyak jeruji yang kita bikin siapa? Siapa?
Kita aja terus. Siapa? Bilang saya sekali-kali ya. Berani mengambil risiko. Kalian itu saya diikut-ikut aja. Ulangi. Kita terkurung di mana sekarang? Di dalam. Ya. Siapa yang bikin jerujinya? Saya. Jadi saya sekarang sedang terkurung di jeruji buatan saya. Dibuat oleh pikiran, perasaan, dan kata-kata saya sendiri. Yes? Okay. Sekarang saya ingin ada jalan keluar. Gimana cara? Logikanya gimana? Berarti jeruji-jeruji yang pernah saya buat itu harus saya patahkan satu-satu. Dan di mana jeruji itu ada sekarang? Di alam bawah sadar saya. Berarti saya harus mengubah program-program salah pada diri saya. Harus saya runtuhkan satu persatu. Sehingga saya bisa menemukan jalan keluar. Jadi takwa dalam konsep ini apa sebetulnya? Takwa dalam konsep ini adalah mematahkan semua jeruji buatan kita sendiri. Jadi bertakwa kepada Allah, mematahkan jeruji. Loh, apa hubungannya? Perhatikan saya. Kalau kita sudah tahu dan kenal kepada Allah, kita tahu bagaimana cara mekanisme alam semesta ini bekerja. Di situ kita punya peluang untuk mematahkan semua program-program yang pernah kita buat. Sepanjang kita tidak mematahkan jeruji-jeruji itu, sepanjang itu kita terkurung di dalamnya dan tidak ada jalan keluar. Clear sampai sini? Clear? Oke, lanjut dulu. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk lihat saya semuanya. Mau diberi rezeki dari arah yang tidak disangka? Mau. Benar-benar mau? Mau. Saya tanya dulu. Ada yang bekerja nggak? Acungkan tangan, satu orang aja. Oke, Ibu, di mana bekerja? Ngajar. Oke. PNS? Tidak. Ibu dapat gaji bulanan? Oke. Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Siti Khadijah. Mohon maaf ya Ibu. Ibu Siti Khadijah mengajar. Dapat gaji bulanan. Ibu percaya bahwa kehidupan ibu adalah gaji ibu. Percaya? Percaya. Sudah, itu aja. Ibu tidak akan dapat dari mana-mana. Itu aja. Bahkan kita menganggap seolah-olah yang menghidupi kita itu bukan Allah lagi, tapi gaji saya. Dan gaji itu sudah menjadi Tuhan bagi ibu. Tapi itu tidak disadari. Sekarang periksa, kenapa ibu mengajar? Berarti ibu bekerja kan? Kenapa ibu bekerja? Di sini didorong oleh, kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat uang. Kalau saya nggak dapat uang, berarti saya tidak akan bisa hidup. Berarti ibu digerakkan untuk mengajar oleh ketakutan akan kekurangan. Dan saya pastikan setiap bulan kita akan kekurangan terus. Saya pastikan. Tidak. Syukur kalau begitu. Tetapi harus diperiksa. Yang menyebabkan saya ingin mengajar itu apa? Oh, saya jadi guru karena saya direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, dan saya menjadi guru bukan untuk uang. Tapi saya ingin melayani siswa-siswa yang butuh kasih sayang Allah lewat bidang studi yang saya ajarkan di sekolah saya. Bismillahnya sudah masuk di jalur. Apa yang terjadi? Setelah itu ibu lupakan gaji. Jangan terlalu percaya bahwa hidup ibu adalah gaji ibu. Kalau kita terlalu percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, berarti kita tidak akan kebaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kita telah mengunci seolah-olah rezeki saya adalah gaji saya. Saya guru, saya juga guru. Guru fisika. Jadi saya pernah jadi guru juga. Ya, sekarang saya sudah pensiun. Udah 58 tahun. Karena syarat PNS itu sudah mengabdi 30 tahun boleh pensiun. Saya bukan pensiun dini, pensiun. Pensiun muda biar bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena harga diri saya, kesehatan saya, mimpi saya, moralitas saya, kebahagiaan saya, itu milik saya. Dan saya boleh memutuskan sesuatu. Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas untuk kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes. Demo mengumpulkan teman-teman ya supaya gaji dinaikkan. Gak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri. Tentukan gajinya oleh kita sendiri. Berapa kita mau digaji sebulan. Itu baru keren. Nah, ada yang lucu. Ingin jadi orang kaya, tetapi bekerja di orang. Sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang, kan gajinya tentukan orang. Dan waktu kita akan diambil oleh orang yang memperkerjakan kita. Betul? Dan kita akan hidup di aturan orang. Dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Makanya saya keluar duluan. Saya tidak mau menghabiskan umur saya di situ sampai 65-70. Kenapa? Karena saya tidak mau terus-menerus diatur orang. Saya ingin mendapatkan kemerdekaan untuk mengatur penghasilan saya berapa dalam sebulan. Itu urusan saya dengan diri saya. Kalau kerja di orang, kalau kerja dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Saya menciptakan sistem. Saya tidur pun saya harus dapat uang. Gimana caranya saya tidur dapat uang? Bisa. Bisa. Mau tahu caranya? Ciptakan sistem. Saya bikin buku. Buku saya dibeli orang. Saya lagi tidur, yang beli buku terus antri. Sekarang banyak orang yang nonton YouTube saya. Saya lagi tidur, banyak yang nonton YouTube saya. Iklan masuk. Jadi kita menciptakan sistem. Kalau kita tidak menciptakan sistem, padahal ada saatnya di mana kita tidak bekerja, kita butuh uang. Ini saya kasih tahu, mohon maaf ya, yang kerja di swasta. Kan kalian tidak selalu bekerja. Ada saatnya di mana kalian tidak bekerja lagi, tapi masih butuh uang. Gimana caranya? Berarti harus menciptakan sistem. Ada saatnya saya nanti tidak bekerja, tapi saya butuh uang, bahkan lebih banyak di masa tua. Gimana caranya? Semua itu tergantung cara kita berpikir. Saya bikin kos-kosan. Yang ngekos bayar, walaupun saya tidur. Betul nggak? Iya. Ruko-ruko yang di depan bayar. Saya mau tidur siang, mau tidur malam, mau tidur sore, tetap aja dia bayar. Jadi kita harus menciptakan sistem. Gimana caranya? Mengubah pikiran dan perasaan kita. Tentu banyak hal lain, ibu bapak. Tetapi kita sering tidak berpikir tentang itu. Padahal ada saatnya di mana kita tidak bekerja, butuh uang. Setuju nggak dengan saya? Oke. Nah, kalau kita percaya satu-satunya hidup saya adalah gaji saya, mengunci nggak itu? Kunci. Sama seperti ibu bapak punya pikiran begitu. Saya akan punya beras
kalau saya punya uang. Berarti saya akan punya beras kalau punya uang. Berarti kalau nggak punya uang, nggak ada beras. Kenapa sih tidak dibuka pikirannya? Ada uang, nggak ada uang, beras pasti ada. Tergantung keyakinan kita. Saya sudah membukanya, pikiran saya. Ada aja beras. Saya parkir mobil aja di depan ada 7 karung masuk ke bagasi. Ini maksud saya. Semua yang bikin batasan siapa? Kita. Yang bikin kelangkaan siapa? Kita. Yang bikin kelimpahan siapa? Kita. Saya makannya avocado, alpukat setiap hari. Saya bilang sama istri saya, usah dipikirin makanan saya. Ada uang gak ada uang, alpukat pasti datang. Iya. Tadi malam jam 10 malam, pas maghrib, orang kerja di rumah bilang, Pak, alpukat nu kamari tos baruru. Nanti ada. Saya makan sahur, ada alpukat 1 peti. Dari mana ini? Tadi malam Pak ada tamu jam 10. Kirim alpukat. Kan tidak mesti harus ada uang. Kenapa dia bisa datang? Karena saya menariknya. Kenapa dia bisa datang? Karena ada orang yang digerakkan oleh semesta. Cara itu bukan wilayah saya. Cara itu wilayah Allah. Karena saya kalau berpikir cara sulit. Karena saya tidak tahu. Saya ingin keliling dunia sama istri saya. Kalau saya berpikir cara, pasti yang pertama saya lihat adalah saldo saya. Yang kedua, kemudian saya mikir-mikir, ini saldo cuma segini. Buat ini, pusing saya. Tapi kalau saya pasti bisa keliling dunia. Dan saya imajinasikan, saya rasakan, saya sudah di negara ini, negara ini, negara ini, negara ini. Caranya datang dari semesta. Baru nyampe di Indonesia 1 bulan sama istri saya. Ada lagi yang ngajak, Pak ada waktu? Kemana? Kita ke Eropa. Oh iya. Gimana tiket? Jalan, Bapak tinggal naik pesawat aja. Hotel gimana? Sudah. Pulangnya dibekelin. Coba. Saya keliling ke semua negara di dunia ini. Nyaris tidak mengeluarkan uang. Karena saya tidak berpikir, saya akan keliling dunia kalau punya uang. Tapi saya akan keliling dunia, caranya terserah semesta. Saya cuma mengimajinasikan dan merasakan seolah-olah saya sudah berada di sini, di sini, di sini, di sini. Saya kemarin baru pulang dari Jepang, 12 hari di Jepang. Ya, tidak mengeluarkan uang, nol. Tapi saya tidak berpikir gratis. Tidak ingin gratis. Saya imajinasikan, saya rasakan seolah-olah saya sudah di sana. Lagi ngobrol tentang Jepang, tiba-tiba ada yang datang. Ayah ngobrol apa? Nih kita mau ke Jepang. Kapan? Bulan depan. Dari saya ya. Dari saya. Kan tiba-tiba ada orang yang datang kemudian membayarkan saya. Saya bilang ini saya berempat. Gak apa-apa. Mau nambah lagi siapa? Gitu. Coba. Nah selama ini kalau Bapak Ibu kita jalan-jalan yuk. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Ya Allah, saya ingin jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi dalam bilang gak mungkin. Uang dari mana? Betul nggak? Yang dipahami yang doa tadi kata-kata atau yang di sini? Ya di sini, di sini. Bahkan kita tidak percaya kalau ada di situ. Bahkan kita tidak melayakkan diri untuk ada di situ. Sering nggak Bapak Ibu? Mohon maaf, secara tidak sadar kita tidak memataskan diri. Sering? Sering. Ubah sekarang. Saya pantas, saya layak, saya baik-baik, saya pasti ke sana. Jadi ngerti sekarang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari penjara lama, masuk dalam dunia baru. Patahkan semua jeruji. Gimana caranya? Yakin kalau semua yang negatif yang kita buat selama ini yang membuat kita terpenjara bukan dari Allah.
Semua itu adalah dari kita sendiri. Allah itu kekuatan positif. Allah itu kekuatan positif. Allah itu disebut oleh orang-orang yang sudah berkesadaran cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Oke, lanjut dulu ya. Ini agak lama muter-muter di sini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk sekarang, jangan menyangka bahwa rezeki kita satu-satunya adalah itu. Bukan jerujinya. Rezeki saya bisa datang dari segala arah. Luapkan perasaan kita, luapkan rasa berkecukupan, dan itu rahasia. Saya ngasih contoh sama komunitas saya. Kalau ada orang yang mau jual tanah, jual rumah, saya tidak mengatakan uang dari mana. Enggak. Yuk kita lihat. Pasti ada rezekinya. Gitu. Ternyata begitu dilihat, ngobrol sebentar, oh ini orang ini bermasalah. Dia punya urusan dengan bank. Dan kalau tidak dibayar, saat itu habis tuh rumahnya jadi bunga bank. Niatkan dalam diri kita, berapa uang ke bank? Segini. Udah bayar dulu yang ke bank ya Pak, biar Bapak bisa tidur. Niatnya bukan memiliki rumah, niatnya menolong orang. Nanti nego ke bank, saya bantu ke bank, saya bantu ke bank, saya perjuangkan sampai seminimal mungkin dia harus bayar. Baru kejadian hari kemarin di kehidupan saya. Udah gitu, dia udah rumah saya beli aja sama Bapak. Boleh. Tapi saya baru bisa menyelamatkan utang Bapak ke bank. Sisanya gimana? Terserah Bapak kapan aja. Kan mending begitu. Daripada kita mengatakan uang dari mana. Betul nggak? Dan pasti ada rezeki. Dan saya sudah melakukan itu berkali-kali. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Dalam kehidupan Bapak Ibu mungkin pernah ada suatu kejadian di mana kita tidak memikirkannya, tidak apa, tiba-tiba berkah datang. Pernah nggak? Pasti itu. Coba dikumpulkan berapa kali itu. Itu jadikan model. Ada patternnya, ada polanya itu. Sekarang lakukan getaran itu untuk yang lebih besar dari itu. Bisa, bisa. Karena semua manusia itu sebetulnya rezekinya tanpa batas. Karena kita punya Tuhan yang tanpa batas. Dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Dan dunia ini tidak akan pernah cukup untuk satu penduduk bumi yang serakah. Yang penting jangan ada keserakahan. Saya memiliki aset, hampir semuanya menolong. Tidak niat membeli. Dan selalu ada jalan keluar. Oke.